Beda ini nama aman ya. Karena seluruh dunia kebanyakan adalah kaum muslimin. Nah, Allah membiarkan orang-orang Yahudi itu kesana kemari, satu kemari, satu kemari. Dan oleh karena itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk ingin mengetahui sampai sejauh mana sih ya, sampai sejauh mana sih kaum muslimin itu mempunyai sikap terhadap kebrutalan orang-orang Yahudi, kebrutalan orang-orang ya di dalam Al-Qur'an sifat-sifat orang Yahudi itu apa itu? Orang yang ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Nah, jadi sifat-sifat orang Yahudi di dalam Al-Quran itu apa Hawasyi coba? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran min tawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum sakhatallahu anhum fil 'adzabil khalidin. Ya, قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قولا من قبل قالوا قاتلهم الله أن يؤفكون. Ya Allah itu menciptakan orang Yahudi pastilah ada hikmahnya lah. Ya, pastilah ada hikmahnya. Jadi ini nanti pada suatu saat sebelum hari kiamat ya Allah akan menghadapkan dua kekuatan, yaitu kekuatan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Apa namanya itu terjadi peperangan skala besar, ya skala besar, ya antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Bisa dilihat kan, Dr. Hawashi tentang peperangan akhir zaman dengan orang Yahudi. Apa itu? Perangan akhir zaman. Dengan orang Yahudi. Yahudi. Ya. Ya, ada nggak? Al-Malhamah Al-Kubro. Ya, Kalau di sini dibilang ya, ini, ya. Walid. Peperangan akhir zaman antara umat Islam dan Yahudi yang sering disebut dengan bagian dari Al-Malhamah Al-Kubro adalah nubuat dalam hadis Nabi Muhammad. Umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam diprediksi Ya, akan mengalahkan pengikut Dajjal, termasuk kaum Yahudi yang akan bersembunyi di balik batu dan pohon. terus kemudian apa? Poin-poin terkait tentang perang akhir zaman, eh, di sini konteks hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa umat Islam akan memerangi kaum Yahudi hingga batu dan pohon akan berbicara. Iya, ya. Gharqad Wahai itu Muslim, batu wahai gharqad. ya Gharqad ya. Pengecualian pohon Gharqad, hadis juga menyebutkan bahwa pohon Gharqad tidak akan berbicara karena merupakan pohon orang Yahudi sehingga tidak akan membocorkan tempat persembunyian mereka. Ya. Nah, jadi nanti eh, salah satu di antaranya adalah ada yang membocorkan batu itu akan berkata kepada kaum muslim, ya muslim hadza yahudi wara'i faqtulhu. Udah enggak itu? Oh, iya. Ini apa namanya? Semester satu ya, Oh, kalau tidak iya. salah. Itu semester satu. Masa lupa lagi? Oh, iya, Walid. Masa lupa lagi itu ya? Padahal sudah semester satu itu jam kedua. Ya, Walid.
Kok sudah La lupa taqumu sih? sa'ah. La taqumu sa'atu hatta tuqatilul yahud hatta yaqul al-hajar wara'ahu al-yahudiyyu ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Ah, itu dia itu malhamah kubra seperti itu. Jadi ini sudah anu ya, ini sudah kedua kali. Jadi ya itu Illal gharqad anu. fa innahu min syajaril yahud. Nah, makanya orang Yahudi itu di Palestina itu banyak menanamkan banyak ada begitu. Jadi peperangan akan terus ya antara orang Yahudi. Orang Yahudi ingin menghabiskan orang-orang yang ada di dunia ini melalui bisa jadi adanya virus-virus itu adalah untuk gitu ya. Karena coba kata Presiden Amerika ya atau Presiden Israel siapa tuh? Itu ingin menguasai kok, ingin menguasai dunia. Ya, menguasai dunia terus kemudian dengan cara apa? Membunuhi sebanyak mungkin orang-orang itu. Ada di dalam protokolat Hokama Sohyun. Coba, Dr. Habashi. Ya, Lid. Protokolat Hokama Sohyun. Isinya apa coba? Protokola hukama Hokama Sohyun. Sahyun. Ya, Sohyun. Ada nggak tuh? Nah, ini belum protokol. Siapa itu? Sohyun itu siapa itu? Hukama Sahyun. Oh iya, ada. Protokolat Hokama Sohyun. Iya, ada. Apa itu? Di sini dikatakan, wah ini protokolar hukama ussahiyun atau qawaid hukama ussahiyun ya wasiqah mazifah tatahaddas an khittati Muzayyafah, li wasiqah ghazwati al-alam muzayyafah ya. Terus muzayyaqah tatahaddas an khittati li ghazwati al-alam unshi'at min qibal al-yahud wa hiya tatadamman uh, 24 protokol protokol. ya garis-garis besar. Ya, ya, ya. Enggak, ini Ketentuan pertanyaannya itu Walid apa? lagi, Walid lagi kapan bacanya ini Walid? Padahal itu sudah anu kok semester Oh, iya. semester 3 ya. Ada 24 protokol Walid. Coba. Al-protokol al-awwal al-fawda wa taharariyah wa thawrati wal hurub. Lah itu dia itu. Al-protokol al-thani as-saytarah ala al-hikam wa ta'lim wa sahafah. Apa ya coba itu. Ini perlu dianukan di apa namanya tuh disosialisasikan protokol atau hak Sohyun agar supaya kaum muslimin tahu itu. Sohyun itu siapa sih? Uh, uh, Situasion apa itu? Sohyun itu Konspirasi konspirasi antisemit protokol partatuation Walid. itu Sohyuni, Sohyuni itu ya. Dia itu orang-orang Yahudi itu. Tapi orangnya itu Allah membiarkan orang Zionis untuk selalu hidup di anukan sini. Selalu hidup ya no. Menguasai, coba menguasai keuangan di seluruh dunia. Ya Rothschild. Coba lihat Rothschild. Rothschild. Siapa Rothschild? Apa Walid? Rothschild.
Dalam secara Rothschild tuh. Keluarga Rothschild adalah dinasti perbankan Eropa keturunan Yahudi, Nah itu dia itu tuh. Yahudi Jerman yang mendirikan lembaga keuangan pada akhir abad ke-18. Ya terus. Keluarga ini dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh dalam sejarah perbankan dan ekonomi Eropa khususnya abad ke-19. Ya itu dia itu. Masa Dokter Hawa sih lupa ini. Eh, Satibiah mulu Walid. Jadi lupa sama isu-isu ini Walid. itu makanya semua negara di dunia itu harus tunduk kepada dolar. Itu aja. Makanya pada waktu orang-orang dari ASEAN bikin eh, penyampaian dolar, orang-orang Yahudi marah betul. Karena orang akhirnya boleh pengganti dolar itu apa tuh? Bridge. Ya, ada yang tahu pengganti dolar di ASEAN itu apa itu? Ya, ini gara-gara kita baca ayat yang tadi dibaca tadi itu. Akhirnya menyebar kemana-mana. Wah, nggak beres ini. Ya gini kalau dosennya itu Carrefour. Semua Careful. informasi ada. Kalau dosennya kayak saya Walid itu masih ngecer ya ilmunya itu aja Walid. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita ini harus tahu lah apa namanya itu. Kalau Zionis itu melakukan ini. Umayyun, jadi orang Yahudi itu bisa membunuh siapa saja tanpa takut apa macam-macam gitu ya. Jadi kalau selain Yahudi, itu namanya Umayyun. Ya orang kelas-kelas eh, proletar atau apa itu ya. Jadi bisa saja dibunuh berapapun juga itu. Tanpa takut begitu aja. Tapi semuanya itu adalah merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja melakukan ini itu apa segala. Karena itu adalah merupakan dunia ini milik Allah, semua kita milik Allah. Allah bisa. Tapi yang penting adalah Allah itu mempunyai sifat-sifat yang al-asmaul husna. Ya, yang menciptakan Yahudi adalah Allah, menciptakan Nabi Ismail adalah Allah. Ya kita tunduk saja kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat alimun hakimun. Alimun hakimun. Yang maha mengetahui, hakimun juga begitu. Hakimun yang maha bijaksana. Ya baik, itu aja dulu ya. Makasih. Ya, Nanti syukran Walid. kapan? Ya barakallah fiik ya. Ini Sehat-sehat Walid. apa namanya tuh? Gabungan antara kelas berapa ini? Gabungan semua kelas ini gabungan Walid. Eh, madhab. Posisi kelompok berapa? Izin melanjutkan Walid. Ya silakan ya. Ya, baik Walid. Kan sudah Eh, tahu ya anunya. Jadi langkah pertama itu membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran ya Walid. Yang kedua adalah tahlil, Tahlilul tahlil Qira'at. ayat, tahlil Tahlilul ayat. qiraat. Ya, kalau bisa sih ada bait syatibiyahnya. Ya, Kalau membaca begini, lah ini kalau mencari bait syatibiyahnya itu yang paling pas untuk memberikan jawaban itu adalah Profesor Habasyir. Yang paling pas itu. ya Allah, Alhamdulillah saya dilupain.
Masya Allah. Nggak nyangka orang profesor, Masya Allah. Baru Dulu pernah padahal tukang foto. sejarah